Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi pembelajaran fisika untuk kelas 10 di bab vektor. Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan vektor. Kalau kemarin kita sudah melakukan perhitungan vektor dengan cara analitis, sekarang kita materi operasi hitung vektor secara grafis. Nah, secara grafis itu artinya apa? Berarti kita menentukan resultan itu dengan gambar. Kalau metode grafis itu kita ada dua cara. Yang pertama adalah dengan metode poligon. Dan yang kedua adalah metode jajaran genjang. Maksudnya seperti apa dan bagaimana perbedaannya? Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada vektor A. Itu menunjukkan arah panah ke kanan misalkan. Misalkan sejauh 2 meter ke kanan. Misal. Kemudian ada vektor B, itu menunjukkan misalkan 2 meter juga tapi miring ke atas. Misalkan seperti ini. Yang diminta adalah tentukan nilai untuk A plus B. Nilai untuk A plus B dan A min B menggunakan dua metode tersebut. Jadi menggunakan metode poligon dan jajaran genjang. Oke. Yang pertama adalah untuk metode poligon dulu. Sini kita pakai metode poligon. Kalau metode poligon itu prinsipnya adalah kita melanjutkan. Jadi ketika ada A plus B, ini kan A, positif A itu adalah arah ke kanan dari soal ini. Positif B itu adalah arah miring ke atas. Maka di sini untuk A plus B, berarti kan A dulu kita gambarkan. A itu berarti ke kanan. Kemudian plus B, berarti plus B, ini kan vektor A, plus B berarti B-nya itu miring ke atas. Ini plus B. Nah, maka mana resultannya? Jadi gambar resultan kalau untuk metode poligon itu adalah dari ujung ke ujung. Jadi dari awal bergerak, itu kan dari posisi sini, ya kan? Kita tarik ke posisi akhirnya. Maka ini itu adalah gambar resultannya untuk A plus B. Tapi bagaimana dengan metode jajaran genjang? Oke, kita langsung membandingkan dengan metode jajaran genjangnya. Metode jajaran genjang. Nah, kalau tadi poligon itu adalah dilanjutkan, jadi A, kemudian kita lanjutkan dengan gambarnya B. Kalau metode jajaran genjang itu dimulai dari titik tangkap yang sama. Maksudnya seperti apa? Berarti untuk A plus B kita menggunakan titik tangkap yang sama. Misalkan titik sini. A itu adalah 2 meter ke kanan. Berarti kita gambarkan 2 meter ke kanan. Ini adalah vektor A. Kemudian B itu 2 meter miring ke atas. Ya kan? Miring ke atas, maka kita mulai dari titik tangkap yang sama, miring ke atas sebesar 2 meter. Ini untuk vektor B. Ini adalah cara untuk metode jajaran genjang. Nah, mana resultannya? Kan gitu. Kalau jajaran genjang berarti kita gunakan pencerminan. Jadi B di sini kita cerminkan dengan ujungnya A. Nah, berarti kan di sini Yang A kita cerminkan di ujungnya B.
Nah, maka resultannya adalah kalau metode jajaran genjang berarti dari titik tangkap yang sama ke titik tangkap yang selanjutnya hasil pencerminannya. Nah, ini adalah resultan. Maka ketika kita melihat hal seperti ini, berarti antara cara mengerjakan metode poligon atau metode jajaran genjang hasilnya pasti akan sama bentukannya. Bener kan? Bentukannya kan agak miring panjang ke arah kanan. Seperti itu. Itu perbedaan untuk metode poligon dan jajaran genjang untuk A plus B. Sekarang kalau kita minta untuk A min B bagaimana, kan gitu. Nah, untuk vektor A min B, maka yang harus kita perhatikan dari soal awal, positif A itu kan ke arah kanan, positif B miring ke atas. Maka ketika diminta negatif B, nah berarti kan di sini kita lihat ya, berarti kan yang ini kan positif B. Maka negatifnya yang mana? Maka perlu diingat ketika ada garis bilangan ke arah kanan itu kan berarti positif X. Maka negatifnya berarti arah kemana? Berarti kan sejajarnya tapi arah berlawanan, berarti kan ke arah kiri, negatif X kan gitu. Kalau Y berarti kan yang atas, positif Y, berarti negatifnya kemana? Berarti kan yang sejajar tapi arahnya berlawanan, ini negatif Y. Maka sama seperti ini, ketika positif B itu miring ke atas, maka negatif B nya mana? Maka kamu ambil sejajar, ya kan? Tapi arahnya berlawanan. Maka ini adalah nilai untuk negatif B. Paham ya? Nah, maka untuk menggambarnya sama. Ketika menggunakan cara metode poligon, maka dilanjutkan. Berarti kita gambarkan positif A itu kan berarti ke kanan. Nah, ini vektor A. Kemudian dari A sini ujungnya kita lanjutkan dengan negatif B. Negatif B itu kemana? Nah, miring ke bawah sini. Iya kan? Nah, lanjutkan miring ke bawah sejauh 2 meter juga sama. Ini negatif B. Paham ya? Maka untuk resultannya berarti yang mana? Sama. Untuk resultan berarti dari posisi awalnya di sini ke posisi akhir. Tarik garis, jangan lupa arah panah. Jadi kalau menggambar grafik itu harus jelas arah panahnya. Kalau cuma menggambar garis saja, maka nanti akan salah. Kan Ustazah salahkan. Kenapa? Karena vektor itu arah dan nilai itu berpengaruh, gitu ya. Ini menggunakan cara poligon. Nah, bagaimana untuk A min B dengan cara jajaran genjang? Seperti itu. Jadi kalau jajaran genjang berarti kita menggunakan titik tangkap yang sama. Berarti A min B dari titik tangkap yang sama, berarti misalkan titiknya di sini. Vektor A berarti kan A ke arah kanan, ya kan? Min B berarti dari titik tangkap yang sama, min B pindahkan di sini. Nah, ini adalah min B, kan gitu. Kalau jajaran genjang berarti kita pakai pencerminan. Min B berarti kita cerminkan ke ujungnya A, berarti kan dapatnya seperti ini. Ini kan? Nah, yang A kita cerminkan ke ujungnya B. Nah, gini kan? Nah, seperti ini. Maka vektornya berarti yang mana? Berarti dari ujung titik tangkapnya ke yang satunya, ya, titik tangkap satunya. Maka bentukannya kan seperti ini. Ini adalah untuk resultannya A min B. Dilihat resultan A min B menggunakan cara jajaran genjang dengan cara poligon, hasilnya adalah sama. Oke, sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Kalau tadi itu kan hanya 2 vektor A dan B, sekarang kalau misalkan ada 3 buah vektor
Ada vektor A arah 3 meter ke arah atas, vektor B-nya itu 2 meter ke arah kiri, dan vektor C-nya itu adalah miring ke atas sejauh 5 meter. Maka yang diminta tentukan vektor resultan untuk A plus B plus C menggunakan metode poligon dan jajaran genjang. Oke ya. Yang pertama kita menggunakan poligon dulu. Yang harus diingat, metode poligon itu adalah metode melanjutkan. Jadi melanjutkan seperti apa? Berarti kita lihat vektor A. Berarti kan misalkan dari titik sini, vektor A itu adalah ke arah atas. Misalkan ini adalah A sejauh 3 meter. Dari titik A sini kita lanjutkan ke positif B. Positif B itu kan 2 meter ke kiri. Jadi kita lanjutkan di sini. Oke, 2 meter ke arah kiri untuk B. Selanjutnya adalah 5 meter ke arah atas. Berarti dari B sini kita lanjutkan ke arah atas 5 meter. Misalkan gini ya. Nah, sejauh 5 meter seperti ini. Maka ini kayaknya miringnya agak kurang naik ya. Ya seperti inilah ya. Misalkan seperti ini. Maka manakah yang termasuk resultannya? Nah, berarti gambar resultannya apa tadi? Dari posisi awal kita ke posisi akhirnya. Kita tarik garis. Kalau Ustazah nggak pakai ya, nggak pakai penggaris. Jadi ini kita tarik dari dari awal ke akhir. Ini adalah resultan untuk A plus B plus C menggunakan cara poligon. Sekarang ketika diminta menggunakan cara jajaran genjang bagaimana? Dengan cara jajaran genjang ini agak susah, jadi perlu diperhatikan. Kalau menggunakan cara jajaran genjang berarti kan kita menggunakan titik tangkap yang sama. Misalkan titik awalnya di sini 3 meter ke arah atas, berarti kan ini untuk A ya, 3 meter. Nah, kemudian yang B itu dari titik yang sama ke arah kiri, B nya 2 meter. Kalau yang C ini ya, dari titik yang sama dia miring atas sejauh 5 meter. Nah, perhatikan bagaimana cara menggambarnya. Kalau kita mencerminkan berarti kan hanya butuh 2 vektor ya kan. Maka kita mengerjakan, kalau A plus B plus C berarti kan bisa kita mengerjakan A plus B nya dulu, baru hasilnya A plus B kita jumlahkan dengan C. Atau kita mengerjakan B plus C dulu baru dijumlahkan dengan A. Atau A plus C dulu baru dijumlahkan dengan B, kan gitu. Karena sama saja kalau dibolak-balik. Ini juga gitu untuk menggambar. Misalkan kita mau menggunakan A dan B dulu gitu ya. Maka A dan B kita cerminkan. Berarti A kita cerminkan ke ujungnya B. Gini. Jangan menggunakan merah biar ada bedanya. Gini ya. Oke. A ke ujungnya B, B kita cerminkan ke ujungnya A. Set, kan gitu. Maka resultannya berarti yang mana untuk A plus B? Berarti kan dari ujung ke ujung, dari titik tangkap yang sama ke titik tangkap yang satunya. Maka ini adalah resultan pertama untuk A plus B, kan gitu. Nah, sekarang sudah A plus B, berarti kalau minta plus C berarti kan A plus B nya ini kita jumlahkan dengan C, kan gitu. Nah, maka resultan A plus B ini baru kita cerminkan terhadap yang C. Seperti itu. Jadi
resultan 1 ini kita cerminkan ke ujungnya C. Nah, kita cerminkan ke ujungnya C. Yang C kita cerminkan ke ujungnya R1. Nah, maka untuk resultan akhirnya berarti yang mana? Berarti dari ujung titik tangkapnya ke ujung titik tangkap yang satunya. Anggaplah ini lurus. Nah, maka ini adalah resultan akhir untuk A plus B plus C. Paham ya? Jadi kalau ada 3 vektor atau 4 vektor bahkan, kamu cari yang pertama 2 vektor dulu, jadikan resultan 1. Kemudian resultannya, jadi bukan A dengan C lagi, bukan, tapi resultannya A plus B, berarti kan A plus B kurang dengan C, berarti A plus B dengan C yang kamu cerminkan menghasilkan resultan 2. Resultan 2, karena A plus B plus C sudah, berarti ini adalah resultannya. Buktikan antara poligon dengan jajaran genjang. Dia ke atas agak miring dikit terhadap A, ini juga seperti itu. Maka gambarnya adalah sama untuk cara poligon ataupun cara jajaran genjang. Oke, materi selanjutnya adalah kita ke yang namanya vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu digunakan untuk menunjukkan arah vektor pada bidang kartesian. Jadi kalau di matematika kamu pernah tahu ada istilah 3x plus 2y, kan seperti itu. Nah, di fisika untuk sumbu x itu dinyatakan dalam I topi. Sumbu y dinyatakan dalam J topi. Sumbu z dinyatakan dalam K topi. Contoh soalnya misalkan ada vektor A itu di titik 3i plus 4j, artinya apa? 3i itu kan di sumbu x, berarti sumbu x nya itu nilainya 3, sumbu y nya nilainya 4, berarti titiknya di sebelah mana? Kalau untuk x nya 3, y nya 4, seperti itu. Jadi ini tuh seperti x, y nya, x nya di 3, y nya di 4. Vektor B nya itu di min 5i plus 2j. Yang diminta adalah tentukan resultan vektor satuan, kemudian nilai resultannya dan gambar resultannya. Oke, yang pertama adalah nilai resultan. Yang pertama adalah resultan vektor satuan. Belum nilainya, ini masih vektornya. Resultan itu artinya apa? Resultan itu kan penjumlahannya. Maka untuk yang pertama berarti kita menentukan untuk vektor A plus vektor B nya. Penjumlahan seperti apa? Kita jumlahkan. Vektor A itu kan di sini 3i plus 4 plus 4j. Berarti di sini kamu tulis 3i plus 4j untuk vektor A. Kita jumlahkan dengan yang B itu adalah min 5i plus 2j. Sekarang kalau misalkan 2x plus 3y apakah bisa dijumlahkan jadinya 5xy? Kan tidak bisa. Ketika penjumlahan berarti kan x dikumpulkan dengan x, y dikumpulkan dengan y, kan gitu. Ini juga berlaku sama. Maka ketika di sini ada 3i, kumpulkan dengan yang punya i. Berarti kan di sini 3i, ya kan? Plus kali min berarti min negatif ya. Plus kali min berarti negatif. Berarti di sini min 5i, kan gitu. Di sini ada plus 4j plus 2j. Maka tinggal kamu jumlahkan. 3 kurangi 5 berarti min 2i, 4 plus 2 berarti plus 6j. Ini adalah resultan vektor satuan. Sudah seperti ini saja. Kemudian selanjutnya diminta tentukan nilai resultannya. Ketika minta nilai, maka kamu harus ingat dengan bab vektor yang sebelumnya. Ketika mencari nilai, berarti kan kalau ada 2 vektor, ya kan, ini kan sudah sumbu x dan y, berarti sudutnya ada di 90 derajat. Maka untuk A plus B, resultan itu kan tandanya yang pagar ini kan, berarti kita menggunakan apa? Menggunakan yang Pitagoras.
Kalau di materi sebelumnya kan F1 kuadrat plus F2 kuadrat, ya kan? Sedangkan di sini nilainya adalah di X min 2i dan 6J. Artinya apa berarti di sini? X kuadrat plus Y kuadrat. Nilai X-nya berapa? Nah, tinggal kamu lihat. Sumbu X tadi diwakili oleh nilai I. Di sini I-nya adalah min 2. Maka di sini X-nya kita masukkan min 2 kuadrat. Itu ya. Plus Y-nya di sini adalah 6. Berarti di sini 6 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ketika diminta nilai, berarti kalau sudah nilainya X dengan Y, berarti kita pakai yang rumus Pitagorasnya. Jadi di sini tinggal akar min 2 kuadrat berapa? Min kali min berarti positif 4 plus 6 kuadrat berarti 36. Berarti di sini adalah akar dari 40. Akar 40 itu kan sama seperti akar 4 dikali 10 ya. Akar 4 itu adalah 2. Akar 10 kan tidak bisa, berarti tetap 2 akar 10. Jadi untuk vektor satuannya, resultannya itu adalah min 2i plus 6j. Untuk nilainya dari min 2i plus 6j ini adalah 2 akar 10 gitu ya. Nah, tinggal yang terakhir minta gambar resultan. Nah, sekarang untuk yang C, untuk gambar. Nah, tadi resultan untuk A plus B itu kan didapatkan berapa nilainya? Min 2i plus 6j. Maka kita gambarkan. Kita buat bidang kartesiannya dulu. Nah, ini X, ini Y. Kan gitu. Min 2i. Berarti X-nya nilainya berapa tadi? Nilainya adalah min 2. Min 2 itu di mana? Berarti kan di sebelah sini. Ini min 2. Ya kan? 6J berarti di mana? 6Y-nya positif. Misalkan di sini adalah 6. Berarti di sini min 2I, ini 6J. Berarti resultannya yang mana? Nah, sama seperti cara menggambar yang tadi. Ketika di titik tangkap yang sama, berarti kan kita menggunakan cara jajaran genjang. Min 2i itu kan artinya di sumbu X ke kiri sejauh 2. Berarti kan di sini ini min 2i. Ya kan? Garis ini min 2i. Kemudian 6j berarti kan titik sini ke atas. Itu adalah min 2j. Maka resultannya yang mana? Berarti kita menggunakan jajaran genjang atau pencerminan. Yang J kita cerminkan ke ujungnya I. Kan gitu. Yang ini kita cerminkan ke ujungnya Y. Maka dari ujung ke ujung sini, nah ini adalah resultannya untuk min 2i plus 6j gitu ya. Nah, yang dimaksud 10 berarti 2 akar 10 itu berarti yang mananya? 2 akar 10. 2 akar 10 itu apa? Panjangnya. Jadi resultan ini itu sepanjang. Nilainya adalah 2 akar 10. Seperti itu. Paham ya? Untuk mengerjakannya kan mudah ya. Oke, jadi pembahasan untuk vektor sudah sampai di sini saja. Kemarin kita sudah menentukan vektor dengan cara analisis, menjabarkan vektor ke sumbu X dan sumbu Y-nya, mencari nilainya. Kemudian untuk hari ini kita tentang penjumlahan pengurangan menggunakan metode gambarnya. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk vektor satuan. Oke, kita lanjutkan sesi diskusi di aplikasi Zoom. Silahkan bergabung semuanya. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.